Waktu pertama kali bar, terus terang, aku nggak berasa sama sekali. Dan sempat, apa ya ini ya? Apa ya ini ya? Kok teman aku bisa ngerasa ini? Kok bisa ngerasa ini? Aku kok nggak bisa gitu loh. Tapi ya udah just do it. Terus lama-lama, oh iya, oh begini gitu. Nanti ketika kita udah mulai apa ya, allowance, kita udah mulai mengenal diri kita, udah mulai sering di bars, itu nanti berjalan sendiri, mengalir sendiri. Jadi nggak perlu dicari sebenarnya. Nanti akan datang sendiri lah. Selama ini saya cari modalitas belajar ya agama dan lain-lain, itu yang saya cari memang bagaimana mengenal diri sendiri gitu. Kenapa saya dapatnya jadi keilmuan non-Muslim? Oke, karena udah open gitu, open mind, open belief, ya udah kasih ikut lagi. Benar. Lapis-lapisan diri kita itu saya ketemunya di foundation sih. Jadi aku nangkep rasa marah dari seorang anak kecil. Oh, seorang anak kecil. Iya, Saya ngomongin usianya kurang lebih 6-7 tahun. Aku sampai nanya, kamu mau apa? Oh, aku mau kamu nyampein pesan. Siapa? Aku kan nggak tahu kamu siapa gitu. Mamaku, dia bilang. Oke, apa yang mau disampaikan tuh waktu itu? Anak itu ngomong apa? Jadi anaknya tuh kayak cuman minta kayak didoain gitu. Jadi kayak udah lama nggak didoain, terus maksudnya kayak hampir terlupakan. Teman-teman semua yang di Ngaji Roso, saya Vena, saya bersama dengan teman saya Juliani dan Ibu Irma. Oke, nah saya mau tanya nih, Jul. Oke, pengalaman kamu kenal akses, apa sih yang berubah dalam hidup kamu sebelum dan sesudah? Sebelumnya itu saya itu orangnya perfeksionis. Oke. Dan perfeksionis itu sampai dengan kalau misalkan orang yang berhubungan dengan saya kerjanya gak perfeksionis itu, aku sampai keganggu. Just jadinya stres sendiri ya kan, stres sendiri, terus kayak aduh kok begini kok begitu gitu. Setelah mengenal akses, aku lebih ease. Oh oke, nggak apa-apa, I'm perfectionist, orang lain nggak perlu, nggak apa-apa gitu. Dan itu menurut aku lebih ease karena aku tidak perlu menanamkan judgement aku, persepsi aku ke orang-orang. Jadi aku lebih allowance, lebih ease lah. Jadi hidupnya lebih ease, nggak gampang marah-marah, emosinya lebih stabil gitu. Oke. Terus kalau buat kamu sendiri belajar bars waktu itu tahun berapa? Aku lupa ya, waktu itu tahun berapa ya? Udah lama juga ya, 2000 berapa ya? 18, 19 kali ya. Oke. Dan apa aja kelas yang udah kamu ikutin? MTVSS ya, itu kelas pertama aku. Sebelum aku nggak ngerti bar sama sekali waktu itu. Tapi karena waktu itu awalnya cuma ada kelas MTVSS yang body process dibuka, nah makanya ya udah nekat gak tahu apapun, ya udah ikut. Nah setelah itu aku belajar bars, lanjut ke, nah ini menariknya, aku waktu itu lebih tertarik ke bisnis sama money. Karena aku merasa kok hidupnya gitu-gitu aja ya. Jadi yang aku kejar itu kelas bisnis, money ya kan. Nah terus aku juga ikut facelift. Sudah, setelah itu aku stop ya kalau nggak salah ya. Tuh sempat delay berapa saat aku nggak ikut. Nah setelah itu aku mulai, loh kok ini kan kita boleh dibilang peserta lama ya. Maksudnya yang awal-awal akses baru masuk kita ikut. Nah terus lihat yang baru-baru ikut, loh kok cepet ya, sudah langsung bars, foundation bla bla, kok cepet banget ya gitu loh. Terus langsung koreksi ke diri, maksudnya wow keren ya, kok mereka bisa expandnya cepet banget gitu loh. Nah baru tuh mulai lanjut lagi ikut foundation. Terus ini terakhir aku lagi ikut Talk to the Entities, dan ini adalah salah satu topik yang dari awal aku tolak. Ya karena waktu awal baru mengenal akses, aku ingat tuh Civena selalu bilang, ayo Jul, talk to the entities, ayo Jul, talk to the entities gitu. Dan aku itu masih nge-reject gitu loh. Dan karena point of view aku tentang entities itu apa ya, ya pada orang umumnya ya banyak yang tidak sesuai. Dan setelah ikut kelas ternyata wow,
ini empowering ourselves gitu loh. Jadi bukan untuk orang lain, itu sebenarnya lebih ke diri kita sendiri dulu gitu. Yes, oke. Yes. Oke. Terus yang apa lagi yang berubah dalam hidup kamu? Selain tadi kan kamu bicara tentang business money, targetnya kan tadi di business dan money. Yes. Oke. So what yang truly kelas apa yang membuat kamu like open and change? Talk to entities. Yes. Entitas. Dan foundation sih sebenarnya, foundation dan talk to the entities. Tapi aku merasa talk to the entities itu lebih ke wow, clearingnya itu sampai ke bisnis juga, dan kok aku nggak ikut dari dulu sih sebenarnya. Kelas yang paling kamu reject ya? Iya. Yang paling kamu tolak. Iya, dan aku segitu sesuatu yang kamu takutkan itu mungkin adalah kekuatan kamu yang sebenarnya. Dan itu waktu itu Cipena waktu awal-awal mendorong aku ikut Talk to the Entities itu sering ngulang-ngulang, tapi waktu itu kayak aku masih masih point of view terlalu banyak. Oke, gimana hari pertama Talk to Entities kelas? Pengalamanku hari ini nih. Hari pertama seru banget, sesuatu yang gak nyangka-nyangka sih ya. Maksudnya clearingnya so amazing, sampai puyeng. Dan berbeda banget sama point of view aku selama ini gitu lah. Okay. Dan apa yang aku pikir sebenarnya kok aku nggak bisa ya, tapi ternyata it's easy gitu loh. Maksudnya lebih ketika ikut kelas oh begini, oh begitu gitu, dan tidak sesuai dengan point of view saya gitu. Oke. Yes, thank you. Ibu, silakan. Ya. Oh ya, Juliani tinggalnya lokasi di Jakarta ya? Iya, Jakarta. Ya, selain bisnis, apakah kamu terima klien buat ngebars? Kalau aku sih belum, so far belum terbuka yang terlalu umum, tapi kalau ada yang mau bisa kontak saya. Oke. Silakan. Oke. Yes, halo, selamat malam. Thank you for coming. Padahal ini tempatnya Mas Hendra, kayak gue tuan rumahnya. Welcome gitu kan. Oke, yes. Boleh Bu perkenalkan diri ke teman-teman? Oke, saya Bu Irma dari Bandung. Iya, dari Bandung. Oke, Bu, kenal Akses sebenarnya tahun berapa? Kenal Akses loh, belum ikut kelas. Oke, kenal Akses itu tahun lalu. Tahun lalu. Ya udah mulai cari-cari beberapa modalitas tuh, referensinya ngaji Rosso juga, tapi belum. Dan satu kali ketemu Akses ya, tapi bukan yang di ngaji Rosso. Baru mau ikut kelasnya saya ke distrik tuh sama rumor-rumor yang beredar, rumor-rumor yang beredar itu. Jadi saya skip dulu. Setahun kemudian setelah belajar modalitas macam-macam, kok keluar Coach Pena ya? Saya bilang ini yang waktu itu saya pengen, kok keluar lagi. Dan saya mau nanya ini gimana gitu. Ternyata Mas Ida juga ada nanya kan sama Coach Pena waktu itu, ini tuh ada ini nggak ya yang seperti rumor waktu itu. Bener nggak? Terus bantah sama Coach Pena, dijelaskan. Oh ya, make sense, saya bilang. Terus saya kontak langsung Coach Pena karena nanya sama Mbak Dara ya, artinya nggak ada gitu kelasnya. Jadi saya tanya kapan ada kelas bars ya. Saya ambil private tanggal 8 Juni ya Coach ya. Bars, and then money awareness ya malamnya, 3 malam itu. Lanjut lagi tuh langsung ke foundation ya. Iya, Ibu langsung lanjut ke foundation. Dan apa yang Ibu perceiving dari kelas bar dan foundation? Bars menyesatkan Ibu nggak? Ternyata saya menyesal udah menunda 1 tahun, tapi itu kayak memang udah perjalanannya dan malah ketemunya Coach Pena ya. Yang amazing gini, dari setahun itu saya belajar sana sini, belajar modalitas tuh banyak juga untuk saya menjadi terapi gitu, tapi saya belum punya keberanian atau untuk jadi terapi. Tapi setelah foundation sampai rumah itu saya langsung kayaknya saya udah harus jalan gitu. Dengan bars kok saya lebih pede. Akhirnya saya langsung itu selesai foundation itu berapa ya, awal Juli ya. Terus saya beres-beres ruangan, masih di rumah nih ininya ya, terapinya. Tanggal 13 Juli tuh saya open, bismillah, udah ada klien-klien, udah mulai rutin. Dan tadinya tuh lanjutannya kan kata Coach Pena,
foundation, 3D body Ya, process itu ada 3D body class, ya 3D body kelas-kelas class dulu advance. gitu. Saya tunggu ini 3D body class belum ada. Terus yang ada kelas talk to the entity. Enggak dulu deh, saya bilang nanti aja skip aja. Tapi minggu-minggu terakhir mau ada kelas talk to the entity ini, klien saya kok menjurusnya ke entitas gitu. Kebanyakan yang kayak mau fasilitasi itu kan, makanya saya tanya lagi, kok sini gimana sih? Coach kan bilang tanya gitu, ini entitas ada yang mau kontribusi nggak? Saya tanya-tanya ada. Dan bahkan menjelang itu ya, menjelang kelas saya jadi semangat ya, pengen olahraga lah, pengen ini, pengen itu. Sampailah di kelas ini. Sampai di kelas ini. Oke. Jadi selama ini menyesatkan kemana Bu kelas Access Consciousness? Ya, almost lagi. Saya cuma nanya ya, karena dari BAS ke Foundation kan waktunya lumayan cepat ya, dalam 1 bulan itu juga, dan biayanya lumayan. Oke. Saya cuma tanya, dana saya belum ada waktu itu, saya cuma tanya, Coach ini kalau Foundation apa sih yang diajarin? Coach bilang, Ibu lebih kenal dengan diri Ibu. Itu apa, benar-benar yang bikin saya tring gitu. Karena selama ini saya cari modalitas belajar ya agama dan lain-lain, itu yang saya cari memang bagaimana mengenal diri sendiri gitu. Kenapa saya dapatnya jadi keilmuan yang nonis? Oke, karena udah open gitu, open mind, open belief, ya udah kayak saya ikut lagi. Benar. Lapis-lapisan diri kita itu saya ketemunya di Foundation sih. Gitu. Oke. Dan apakah Ibu mengkeliling dari judgment atau rasa salah, atau ada kesadaran ketika lagi dikeliling atau dilepaskan? Lagi dikeliling, kesadaran yang keluar. Kesadaran ya, yang keluar ya. Ya. Nggak menginstall sesuatu atau segala macam, tapi tiba-tiba terbuka. Iya, kesadaran. Makanya light aja, terus bisa bergerak sana sini dan lebih ringan aja hidupnya, lebih jalannya. Dan ketika Ibu fasilitasin klien-klien, yang klien bars, yang apa, apa yang tercipta Bu? Apa yang terjadi tuh? Pengalamannya yang menarik lah. Pertama kali, iya saya rada deg-degan juga karena saya harus tahu dulu ya point of view mereka terhadap bars ini apa, Bu, yang Ibu, maksudnya yang Ibu harapkan gitu setelah sesi bars ini apa gitu ya. Ya itu belajar juga sih, tapi nggak tahu kenapa Coach, dengan saya bertanya sama diri saya bagaimana lebih baik, bagaimana menanggapi ini, itu keluar begitu aja. Dan mereka semua rata-rata puas gitu dengan ketika ada sesi gitu ya, sesi dan lain-lain. Iya. Gitu. Dan apakah Ibu langsung tahu atau apa yang terjadi? Just know. Ya, just know ya, tanpa dipikir ya. Iya. Terus emang proses orang juga kayak lagi ngebahas itu kan itu saya jadi perceive energi mereka berat atau ringannya, itu saya jadi perceive gitu. Iya. Otomatis gitu aja gitu. Ini apa ya, saya bilang, jadi sakti gini gue. Benar, Kak Vena bikin kita sakti. Iya, jadi kan ketika dilepasin, and then kamu terbuka sendiri, and then tiba-tiba kamu sadar tanpa perlu bagaimana tahu caranya untuk sadar, karena kita adalah si makhluk sadar itu sendiri. Iya, kesadaran itu. Keren. Iya, keren. Tapi thank you, udah jadi keren juga. Thank you Ibu Irma, thank you Jul. Ada yang mau ditambahin nggak buat teman-teman di luar sana? Jangan ikut sesat. Menyesatkan kamu dalam kebahagiaan. Jadi kalau buat saya, akses itu menyesatkan saya dalam kebahagiaan, dalam berkelimpahan. Apa dong, sesatnya senang. Sebenarnya satu sih yang paling penting, pada waktu kita belajar bars itu jangan pakai logika. Jadi terima aja, just follow, allowance, udah, that's it. Gitu, kan? Nah, berapa kali di bars? Nah, ini kan pertanyaan nih. Kadang-kadang orang berharap suatu kali di bars bisa mengubah hidup dia. Itu sih tergantung lapisan yang perlu kita clearing ya. Kalau aku sendiri awalnya itu waktu pertama kali bar, terus terang aku nggak berasa sama sekali. Dan sempat apa ya ini ya, apa ya ini ya, kok teman aku bisa ngerasa ini, kok bisa ngerasa ini, aku kok nggak bisa gitu loh. Tapi ya udah, just do it. Terus lama-lama oh iya, oh begini gitu. Nanti ketika kita udah mulai allowance, kita udah mulai mengenal diri kita, udah mulai sering di bars, itu nanti berjalan sendiri, mengalir sendiri. Jadi nggak perlu dicari sebenarnya, nanti akan datang sendiri lah. Ya, kebuka sendiri Ya, betul. Ya, kalau Ibu sendiri berapa kali sih sebenarnya menurut Ibu di bars? Sama,
tergantung lapisan endapan emosi masing-masing, luka batin dan lain-lain gitu. Jadi saya nggak pernah menjanjikan sama klien yang datang itu 1, 3 kali atau enggak. Gitu. Saya bilang 1 kali kamu rasain, kalau ngerasa ringan, udah nyaman, it's okay, nggak apa-apa, nggak usah balik lagi. Kalau ada kliennya kayak Juliani, dia nggak ngerasain? Nggak ngerasain. Nggak apa-apa, yang penting setelahnya abandon aja. Kadang-kadang orang pengen ngerasain pakai logika. Iya. Iya, kayak ibarat kayak Ditampol kita aja, bawa Coach. bawa beban 20 kilo, ketika di bars keluar cuma 1 kilo, ada yang berubah, cuman nggak ngerasain bedanya, karena kan masih sama berat kan. Nah, kurang lebih analoginya kayak gitu. Tapi kalau kayak di foto gitu, Iya. kan nggak kelihatan, nggak kerasa kan Iya, kamu di foto, betul. tapi ada hasilnya. Iya, sama kayak handphone kita tuh kayak datanya banyak nih, terus kita udah delete, udah uninstall. Tapi dalam kehidupan kan kita pakai lagi tuh, kadang kita foto lagi. Nah, kita nggak sadar tuh kalau kita masukin lagi. Makanya buat saya bars itu adalah investasi seumur hidup. Iya. Oh iya, ada pengalaman seru juga anak saya tuh, yang itu ya daftar pramugari. Dia nunggu visa tuh deg-degan, Coach. Jumat dia nge-apply visa Australia, and then dia datang ke saya Sabtu, saya bars. Senin dia dapat kontraknya, dapat tiketnya langsung dari Bali ke Australia, udah dibayarin gitu. Visanya keluar, langsung granted. Dia Wow, bilang, apa ini katanya? kaget ya. Magic. Ini pakai apa nih? Ibu pakai apa nih? Ya, Magic gitu. padahal ketika dilakukan nggak ada ekspektasi, Ya, nggak ada ya, adjustment, ya, nggak ada ya. conclusion, langsung semesta kontribusi. Ya, biasanya kalau kita punya ekspektasi, kita lagi ngelimit semesta. Iya, ya. So, apa yang change dalam kehidupan kamu? Ada nggak relasi kamu, keuangan kamu, atau ada nggak yang change yang kamu rasakan sebelum dari 2019 ke sini? Lebih kalau untuk relasi aku lebih tadinya mungkin lebih suka apa ya, kalau orang ngomong atau ada point of view orang lain atau judgement orang lain ke saya itu berasa heavy. Sekarang lebih ke ya udah itu urusan lu, bukan urusan gue gitu loh. Gitu sih. Iya. Iya. Jadi dalam lebih kalau dalam bisnis itu nah ini tadi yang pas waktu kelas Talk the Entities nih baru kebuka satu lagi ya, yang tentang apa, ternyata trauma masa lalu ternyata mempengaruhi bisnis ya. Dan itu baru, oh iya aku punya pola berulang nih seperti ini gini. Dan thank you tuh kelas Talk the Entities yang selama ini aku reject. Dan ya itu mengubah pandangan aku soal bisnis. Oke, thank you. Oke. Ya, Bu Irma, sirik nggak sih belajar entitas? Ternyata ya yang kita bayangin itu ya entitas gitu ya, sebelumnya itu kayak kesannya negatif dan lain-lain. Kemudian Susah berkata-kata. Segitunya gitu. iya. Oke. Ya kita bisa memfasilitasi, bisa nyaman, bisa membuka semua possibility sih. Iya, membuka semua possibility ya. Jadi ringan ya. Ya. Tubuh jadi lebih ringan. Tadi berat, and then lama-lama jadi ringan, and then terang, tek gitu. Iya. Yes. Oke, dan banyak jenis entitas baru hari ini loh. Penasaran lebih buat banyak besok lagi. Ya. Oke, so thank you Bu Irma, thank you yang mau dapat sesi bars dari Bu Irma di Bandung, terus juga Juliani di Jakarta by appointment karena dia sibuk, dia pebisnis. Thank you semuanya, selamat malam, dadah. Bye. Oke. Tinggal ditambahin aja nanti sama Mas Gajiroso ya. Dan lain-lain. Oke. Lanjut peserta berikutnya. Peserta berikutnya. Stephanie. Ayo, Steve. Ayo. Steve. Ya, ayo. Ayo. Kalau aku udah sering. Ayo. Kalian Patris. Ayo tuh, baterai kalian kan beda yang ini. Ayo. Yuk. Ini hostnya di panel. Iya. Ini kita Patris. Oke. Lagu kiri. Patris sama Steve lagi. Bas. Ini pakai kuis beneran. Iya. Pakai apa? Pakai kuis beneran. Iya. Nggak ada kisi-kisi ya? Nggak. Langsung itu. Nggak ada. Aku nggak tahu apa aja. Pakai yang pop aja. Ini kan apa masih? Ini kan masih aku ya? Iya. Kalau mandi belum pernah ikut ya? Belum. Foundation ya?
Oh iya, kita sama kirim juga. Oh oke. Wah, ada spesial seperti itu. Ini Mbak Duk duduknya begini. Lebih tenang ya. Artis ngaji Roso. Ada intronya nggak sih? Nggak ada? Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang di dalam, apa ya, Ngaji Roso ya? Apanya Ngaji Roso? Tunggu. Depannya itu loh, intro. Ada nggak? Nggak ada ya? Langsung ya? Oke. Oke, yes. Oke, teman-teman yang di Ngaji Roso, kita melanjutkan sesi berikutnya bersama dengan teman-teman saya di sini. Di sini ada Pak Trisno, di sini ada Stefani. Hai. Gitu. Ini muka bahagia habis apa ya? Harus bermain. Habis bermain atau menyiksa entitas. Oke, so kita mau kenalan dulu nih ya. Mungkin aku akan mengajukan pertanyaan ke Pak Trisno. Pak Trisno, udah berapa lama sih kenal yang namanya Access Consciousness? Aku pengen tahu bagaimana kamu menemukan Access, mungkin itu. Ya, pertama saya ketemu Access itu cari-cari solusi sebenarnya. Cari solusi, ya. Karena saya udah pernah belajar NLP, Pono-Pono, Sedona, terus hipnotis, meditasi dan lain-lain, kok masih kurang mantep gitu loh. Terus akhirnya saya cari-cari mana ya modalitas yang paling mudah, paling sederhana, paling efektif. Akhirnya ketemulah di Access ini. Nah, sebenarnya sih belum lama, baru sekitar bulan April kemarin. Bulan April saya ikut bar, kemudian lanjut Foundation, sekarang lanjut entities. Oke. Dan rasanya wow, keren. Oke, apa yang berubah Pak? Semuanya. Semuanya tuh apa Pak? Ya, mulai sudut pandang, mulai kebahagiaan, perasaan. Kebahagiaan, perasaan, sudut pandang. Dan lain-lain lah, termasuk keuangan juga. Oh, termasuk keuangan juga. Kan yang pengen tahu itu. Oke, apa yang kan Bapak juga terima klien nih ya Pak? Iya. Bapak udah buka sesi bars buat terima teman-teman. Bahkan Bapak bilang, oke, dalam 3 bulan ini saya memberikan free untuk teman-teman yang mau datang, silakan. Yes. Dan apa aja pengalaman Bapak yang menarik dengan Access? Iya, dari Ketika ketemu teman-teman klien. yang setelah menjalani Access Bar bercerita, Pak, keren Pak. Apaan sih keren? Ini Pak, aku habis kena bar terus rumahku laku. Aku dapat bisnis tanpa modal katanya. Wow, keren, aku ya gitu. Coba sodorin kepala kita. Pak, pencet Pak, biar tanpa modal. Sampai ini ada teman-teman yang ya bisa dikatakan dari jauh lah, dari Surabaya, Malang. Ya, terus ini ada yang mau dari Bali juga. Jauh-jauh mau ke Tuban katanya. Jauh-jauh mau ke Tuban. Sumenep. Iya, Sumenep. Oke. Jadi dipegang Bapak terus langsung change ya kehidupannya. Oh, keren Pak. Tapi gitu. ya, yang jelas berkatku bermalah. Ya, yang di sini intinya adalah Bapak mau kontribusi, nggak ada ekspektasi, nggak ada judgement. Betul. Saya datang hanya untuk, oke, saya bersedia untuk melepaskan, that's it. Saya juga hanya memfasilitasi. Iya, memfasilitasi doang gitu ya. Tapi keren banget Pak. Sama-sama kontribusi. Magic ya, ya saling contribute ya. Kehidupan kita berubah, happy, lebih bahagia ya. Oke. Pak, kalau uangnya dikembalikan lagi ke Bapak, terus Bapak hidup sebelum Bapak kenal saya, kira-kira gimana menurut Bapak? Waduh, wis. Gak usah gitu, gue langsung tablas terus. tambah terus, ikut terus gitu aja, wis. Oke. Ya semakin sadar, semakin luas lah. Iya, semakin luas ya. Iya. Oke. Thank you Pak, terima kasih. Bapak juga ngebars anak Bapak ya kalau nggak salah? Oh iya. Ah, Ini pengalaman anak sih sebenarnya. Pertama kan anak saya itu agak pemalu. Terus ya nggak begitu pede. Terus setelah itu kan akhirnya
saya bar. Ya cuma karena ini anak sendiri ya waktunya waktu khusus aja sampai harusnya itu 1 jam karena dia itu mumpung mau akhirnya tak bar sampai hampir 2 jam. Dan hasilnya luar biasa. Hasil luar biasa. Sekarang dia udah berani jadi pengurus OSIS. Kalau sekarang duduk di kelas sudah berani tampil ke depan. Terus pokoknya ya gitu-gitu aja lah. Intinya ya setelah di bar itu ada perubahan lah, entah itu apa kita nggak tahu. Intinya seperti Jadi, itu. Iya, dan kita nggak ada ekspektasi ya. Jadi jangan berharap, aduh gue punya utang tolong di bars biar utang gue lunas. Kalau itu ya syukur alhamdulillah kan gitu. Iya, tapi kan kita hanya melepaskan judgement yang melimit kita untuk menerima kebaikan dari semesta gitu ya. Betul, karena energi uang kan energi kemudahan, energi bahagia. Semakin kita merasa berkemudahan, merasa bahagia, uang akan datang dengan sendirinya. Tentunya ya dengan berbagai hal, mulai entah kita itu dapat ide, entah itu kita ditemukan temen, entah itu apapun lah, tapi ada aja gitu kira-kira. Sebenarnya mungkin kita udah lama minta, tapi karena kita punya adjustment cap itu ketutup. Begitu pintu kebuka dia langsung ketemu. Iya. Kayak apa ya? Kayak air yang dibendung gitu ya. Iya. Pertama dibendung, terus setelah lama kok nggak muncul ya, terus dibuka langsung keluar semua rezeki gitu kan. Oke. Oh, thank you. Oke. Sekarang saya ke Stefani dulu sebelum nanti balik lagi. Iya. Oke. Perkenalkan dulu Kak ke teman-teman Ngaji Roso. Halo, nama aku Stefani. Oke, so Steph, tahun berapa sih kamu kenal Akses? Sendiri juga lupa. Aku pertama kali tahun 2022. Oke. Dan pertama kali bagaimana kamu menemukan Akses? Aku pertama kali itu dari ini, ada salah satu komunitas di mana ibu lagi kontribusi. Itu kan masih zamannya COVID ya. Iya. Jadi ibu lagi gifting SOP di luar kota karena kita semuanya pakai Zoom. Yang aku bikin baksos ya. Di Jogja seingat aku. Yes. Jadi aku creating untuk bikin SOP untuk dananya buat ke Costa Rica yang banjir. Jadi di sana pertama kalinya tahu Coach Vena. Sebelumnya itu memang udah temenan di Facebook, tapi belum pernah melihat secara langsung gitu kan. Nah dari sana nggak lama muncul tuh, aku ingat banget pas waktu habis dari SOP itu ada kelas muncul ting-tung gitu kan, Talk to the Entities. Pas ngeliat tuh udah langsung yang ting, apa nih gitu kan. Cuman waktu itu kayak seandainya kalau Zoom itu tuh hari Jumat, kayak acaranya tuh Jumat minggu depannya gitu, kayak loh kok mepet banget. Terus baca kan di bawahnya ada persyaratan akses bars. Ya belum jodoh nih gitu kan. Ya udah lewat. Muncul ada itu kelas Talk to the Entities Specialty dari Ryan, tentang money sih judulnya waktu itu. Wah, kayaknya seru nih. Udah ikutan Tapi di awal tuh udah dikasih tahu, ikutin aja dulu ya. Ya udah. Jadi pas ngikutin kelasnya ditanya, ada nggak peserta yang belum tahu akses? Oh iya saya belum tahu. Ya udah. Tapi sebelumnya udah dikasih bocoran, udah dikasih linknya, clearing statement. Jadi kayak ya tahu-tahu dikit lah gitu. Pas udah kelar, ini kok agak aneh ya, kok lucu ya. Pas waktu lagi ngobrol, kan ibu sempat nanya, gimana? Kayaknya nggak ngerti aja, tapi kayaknya asik aja gitu. Kan jadi bingung ya. Terus Coach Vena cuma bilang, ya udah kamu ikutan aja akses bars dulu. Nanti kamu akan more get it lah, intinya gitu. Pas waktu lagi ikutan, gimana tuh? Ada keseruan tersendiri. Ini ceritanya mungkin orang tuh bisa bilang percaya atau nggak percaya gitu lah ya. Jadi pas waktu di akhir kelas, kebetulan aku ingat banget kayak acaranya hari Kamis. Jadi kayak pas waktu dikasih tahu, iya nanti aku ada buka kelas akses barsnya di hari ini. Terus mikir, aduh bisa cuti nggak ya? Udahlah, gas aja dulu. Tanya bos, dikasih. Ya udah tuh ikutan. Aku ingat banget Bu Vena sempat bilang,
aku sengaja khusus bikin kelas Access Bars ini karena besok ada yang mau ikutan foundation. Nah, selesai acara, karena temanku ada yang mau ikutan foundation besoknya, jadi kayak aku abis kelas Bars itu antara ngerti nggak ngerti, jadi duduk dulu, manis dulu, ngedengerin dulu gitu kan, ngobrol after class. Dari sana, ibu ngajarin gimana caranya ngecek apa yang ada di sekitarku yang nyolek-nyolek. Terus pas waktu ditanya, ada seberapa banyak entitas di sekitar kamu? Banyak sekali. Terus mereka mau kontribusi, mau berkomunikasi, iya semua jawabannya. Terus dalam hati nih, aduh, ini investasinya lumayan nih, alamak. Nah, dikasih satu kata kunci dari Coach Vena, aku ingat banget. Minta entitasnya bawa itu uangnya, jadi kamu bisa ikutan kelas dan memfasilitasi mereka. Untuk kontribusi. Ya, memang sih nggak secepat yang kayak langsung ngebatin jadi. Itu aku kelas November barsnya. Terus Januari aku dapat bonus dari bos yang langsung pas ngeliat. Maksudnya kalau secara logika, bosku tuh bukan tipe yang ngasih bonus untuk orang yang resign. Jadi somehow I don't know why aku bisa dapat bonus dari si bos sebesar nilai kelas-kelas yang harus saya lewati. Dari sanalah makin jatuh cinta. Gitu kisahnya. Agak panjang sih, maaf ya. Seru soalnya. Terus apa yang paling menarik buat kamu ketika setelah belajar? Bagaimana dalam relasi dengan rekan kerja atau dalam kerjaan, ada nggak sih hubungannya? Kalau secara akses, aku sih lebih ke arah, maksudnya kayak aku ingat banget dengan kalimat choose magic miracle. Jadi kayak ketika kita memilih, then you can create any magic gitu. Jadi maksudnya kalau ngomongin tentang kerjaan, banyak banget keajaiban-keajaiban yang diciptain. Kayak udah kayak misalnya, kok lagi mumet nih, terus langsung nanya, apa nih yang harus ditambahkan dalam kerjaan-kerjaan ini nih, kok timnya nggak gerak nih, kok ada yang mampet apa nih gitu. Nah itu kalau dari sisi yang versi apa ya, mungkin baras campur gitu. Iya, maksudnya apa yang terjadi lah ya, gitu ya tools-nya. Nah, allowance itu juga salah satu tools yang sangat wow buat aku, karena dengan kita allowance, kita sadar maksudnya kita tuh adalah magical. We can create anything. You can create anything. Iya. Pokoknya seru deh. Yo. Pokoknya seru. Oke. Tadi kamu suka ngebars klien juga nggak, atau memfasilitasin klien? Kalau sebenarnya aku kalau ngebars itu lebih jarang. Malah sebenarnya tuh lebih banyak aku kayak dapat titipan pesen ya. Jadi klien mungkin, entitas. Iya, jadi klienku agak unik. Mungkin sesuai dengan memang panggilan-panggilan yang disukai. Iya. Jadi aku tidak menolak untuk melakukan bars untuk orang ataupun body process ataupun sesi lainnya. Tapi memang yang paling sering muncul itu adalah teman-teman entitas yang suka mampir untuk menyampaikan pesan atau memberikan kadang juga pesan buat aku pribadi atau buat teman-teman. Ya maksudnya kadang orang yang kalau disampaikan juga kaget gitu. Aku ingat banget dulu pas waktu pertama baru awal belajar. Aku juga baru masuk di kantor itu. Aku punya satu supervisor. Aku nggak pernah tahu kan kehidupan dia sebelumnya apa. Tahu-tahu hari itu aku marah semarah-marahnya. Nggak tahu kenapa, karena sebenarnya kan aku jarang marah. Jadi pas aku sadar aware, apa nih, kok aku bisa marah gitu, meledak banget. Aku cek, aku persif rasa siapa? Aku cek entitas gitu kan. Oh, jadi kamu perceiving rasa entitas marah, and then kamu meledak marah. Iya. Dengan supervisor kamu. Atau bukan di kantor? Bukan orang ini yang bukan supervisor satu yang aku marahin, tapi supervisor yang kedua yang aku tiba-tiba. Jadi ada supervisor yang kedua dan tiba-tiba kamu meledak marah kepada supervisor kedua. Terus begitu kamu sadar, kamu cek ini apa gitu? Iya. Marah siapa? Iya. Punya orang atau punya entitas gitu? Iya. Dan apa yang kamu perceive saat itu? Jadi aku nangkep rasa marah dari seorang anak kecil. Oh, seorang anak kecil? Iya, yang usianya kurang lebih 6-7 tahun. Aku sampai nanya,
kamu mau apa? Oh, aku mau kamu nyampein pesan. Siapa? Aku kan nggak tahu kamu siapa gitu. Mamaku, dia bilang. Terus aku sampai kaget tuh. Ups, siapa? Orang di kantor ini? Aku baru loh, aku nggak kenal banyak orang gitu kan. Sampai panik. Enggak, ada di meja. Oh, yang mana? Terus ternyata supervisor yang pertama aku. Dan aku kaget kan. Bingung nih, mau nyampeinnya gimana? Oke, apa yang mau disampaikan tuh waktu itu? Anak itu ngomong apa? Jadi anaknya tuh kayak cuman minta kayak didoain gitu. Jadi kayak udah lama nggak didoain, terus maksudnya kayak hampir terlupakan. Pelan-pelan gimana caranya gimana caranya menyampaikan dengan manis, karena ini kan sesuatu yang menarik ya. Jadi kayak menarik masuk kantor baru, baru ketemu supervisor, langsung nyampein pesan entitas. Oke. Iya kan agak ngeri gitu pas waktu mau nyampeinnya. Dan ternyata aku waktu itu cuman SMS, Kak, aku boleh nanya nggak hal yang sangat-sangat pribadi gitu kan, tapi di luar kan kerjaan. Kakak pernah punya anak yang umurnya 7 tahun gak sih? Aku bilang gitu. Dan dia cuma bilang, enggak Ci, aku nggak punya anak yang usianya 7 tahun karena anakku masih 3-4 aku lupa lah. Oke. Tapi dia bilang, tapi aku pernah keguguran anak pertamaku ya 7 tahun yang lalu. Jedeng. Kok bener ya. Jadi kayak wah, makin percaya nih. Jadi apa yang aku pelajarin di kelasnya Talk to the Entities, ya it works buat aku. Dan maksudnya ketika aku nyampein pesannya, terus dia cuma, iya sih aku juga emang udah lama belum ngedoain, belum datang ke makamnya ya. Oke. Jadi itu sebenarnya kamu perceiving entitas marah atau entitas cuma manggil kamu doang? Nah sebenarnya kayak manggil ya, cuman kayak dia nyolek. Iya. Dan tiba-tiba keganggu gitu, and then marah. Ya gitu deh. Tapi maksudnya kalau ditanya klien mana yang lebih banyak datang, ya mereka ini. para entitas ya, mana yang mau lebih komunikasi untuk kamu sampaikan gitu ya. Berarti sekarang saatnya menarik yang berwujud kalau gitu. Berwujud dan non berwujud ya. Kita open possibility ya. Terus apalagi Van, ada nggak yang mau disampaikan buat teman-teman di sini? Kalau buat aku pribadi sih, buat teman-teman semuanya, pesannya cuma satu, berani memilih. Karena ketika kita memilih, ya jalannya semuanya lancar deh. Maksudnya seru lah. Oke, so bedanya milih dan nekat apa? Banyak orang milih tapi nekat. Aduh, kalau milih, tapi milih dengan nekat itu bagus juga sih loh. Maksudnya kayak kan kadang-kadang orang suka ragu nih, wah kelas access consciousness, investasinya lumayan nih. Kan kadang-kadang maksudnya kita udah terlimitasi dengan keuangan dulu kan gitu. Dan maksudnya kayak ketika kita belum memilih atau belum berani untuk meminta, hal itu kan kayak ya udahlah nanti aja lah gitu. Tapi kalau ditambahin nekat, di rekening saldo tinggal 2 perak nih, kelasnya 1,8 perak. Ya nekat gak ya gitu. Kan tergantung nekatnya dilihat dari mana sih kalau menurut aku. Gitu. Oke. So kadang-kadang nekat itu juga bisa ya udah deh nanti aja deh, gue nggak usah pikirin. Ada juga tuh yang menghindar. Tapi ada juga yang memilih karena dia percaya. Ya dia percaya karena dia pernah ngalamin. Ya kayak kamu kan, ketika ikut bars, kok ngalamin kemudahan, dikasih izin sama bos, padahal harinya bukan hari yang pada saat itu. Nah, ketika kamu ngalamin, terus begitu kamu milih kelas foundation, terus ngalamin lagi, kok gue bisa dapat bonus ya, padahal keluar dapat bonus dari yang bos biasanya nggak bakal ngasih nih, kalau keluar dapat bonus sekian gitu kan. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang membuat akhirnya relasi kita jadi makin dekat sama semesta. You actually receive. That's a magic that you call. So we can be the magic. Choose the magic. Dan everyone sebenarnya gimana sih? Semua orang apakah magic atau hanya orang tertentu yang punya magic? Semua orang pasti punya magic sih, tinggal memilih apa enggak. Iya. Ini jawabannya semoga tidak salah ya, dan semoga entah nanti makin banyak yang bingung atau makin banyak yang tertarik, silahkan memilih. Ya, kita adalah keajaiban. Cuman kita gunakan energi kita untuk malah kadang melimit. Kayak misalkan aku nggak mampu. Jadi kita gunakan keajaiban dan energi kita untuk melimit nggak mampu. Tapi ketika kita bertanya bagaimana lebih baik, kita menggunakan keajaiban untuk bagaimana lebih baik. Kita mintakan semesta cuma so be it.
Yes. Thank you. Pak, ada sesuatu yang mungkin mau di-sharingkan buat teman-teman? Mau ditambahin? Apa ya? Sering demit. Seru nih kayaknya. Belum Pak, belum 2 hari Pak. Belum Mas Hendra, baru 1 hari nih. Demitnya masih banyak besok jenisnya. Gini Mas, selama ini kan kita berpikir bahwa ini ada entitas, maksudnya entitas itu segala sesuatu ya bisa kelihatan, bisa yang nggak kelihatan. Nah, yang dimaksud entitas di sini ini yang dibicarakan untuk saat ini yang nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak nyadar bahwa ketakutan yang kita simpan selama ini terhadap hantu, terhadap apapun lah seperti jin dan lain-lain, itu bukan ketakutan kita, tetapi ketakutan si hantunya yang kita receive, kita rasakan. Nah, itu yang nggak pernah disadari. Yang kedua, ternyata, atau katakanlah hantu aja lah, biar mudah lah. Hantu itu pada saat mereka itu istilahnya nyamperin kita, itu sebenarnya bukan kan dia mau menyerang atau dia mau nakut-nakutin kita, sebenarnya enggak. Dia sebenarnya justru dia itu pengen ngabarin kita, pengen katakanlah memberikan sinyal lah, entah itu sinyal apa, entah itu bisa berupa bantuan, bisa berupa dia minta tolong, atau semacam itulah. Jadi intinya dia bisa memberikan kontribusi dan kita juga bisa memfasilitasi untuk memberikan kesadaran pada mereka. Di sana yang selama ini miss di istilah entitas atau roh-roh halus itu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Dadah.